Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya mau Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan melihat pengumuman dari YS Media. Bisa ditampilkan sebelum kita memulai ibadah. Haleluya, puji Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya di penghujung tahun 2023 Kau sudah menyertai kami selama 365 hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Beberapa jam lagi Tuhan kami akan memasuki tahun yang baru, di tahun 2024, sesuai dengan visi dan misi di gereja Tuhan di tempat ini, sesuai visi dan misi yang kami sudah lihat Tuhan. Ada kelimpahan yang 2 kali lipat kami akan menatap di tahun 2024. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin diubah di akhir tahun 2023, di minggu yang terakhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ubah kami. Ubah pikiran kami, hati kami, sehingga kami menapaki tahun 2024 dengan kelimpahan yang berlimpah-limpah dari Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, agungkan Yesus. Ucapkan syukur untuk Yesus kita. Ucapkan syukur untuk Elohim yang menyertai kehidupan kita. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Atas penyertaan-Mu di tahun ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang menyertai kami. Kami siap untuk memasuki tahun 2024 dengan kelimpahan yang daripada Engkau Tuhan. Kami siap di penghujung tahun ini. Kami rindu diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, pujian, penyembahan, bahkan perjamuan asa yang kudus yang akan kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus. Thanks the Lord. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Engkau. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Cuma saya untuk makin berdiri. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi dengan imanku, dengan mulutku katakan, layak disembah, dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. terima kasih Tuhan. Ada hosana di tempat ini. Ada hosana di tempat ini. Yang artinya kata hosana, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberikan pengubahan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Bagi Dia Raja, hormat, kemuliaan. Hosana, hosana terjadi di gereja kami Tuhan. Hosana, 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 hosana. Katakan dengan imanmu, hosana, hosana. Kata hosana adalah Tuhan yang menyelamatkan. Bagi Dia, bagi Raja yang mulia, yang layak kami sembah. Hosana, 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 hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Namamu besar, Namamu besar termulia. namamu besar termulia. Namamu besar termulia.
Renungkan di tahun 2023 ini ada hosana di hati kamu. Renungkan di tahun 2023 ini Tuhan baik. Renungkan di tahun 2023 ini Yesus Kristus ada di depan kita untuk menyambung kehidupan kita di tahun 2024 dengan penuh kelimpahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyanyi. Kami mau menyanyi Engkau buat Engkau. Kami mau menyembah buat Engkau. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Segenap hati, jangan kau lihat tengok kiri kanan, katakan dengan sungguh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. aku muliakan dan ku agungkan. Semangat hidup kami, ada hosana di takhta-Mu. Kami memuliakan Engkau. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Dari bangku terdepan hingga bangku terbelakang katakan, Oh Jesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Sekali lagi, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Layak Kau layak layak Amin. Seorang kemenangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Praise the itu Lord. Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di antara kerub, maka bumi pun goncang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia ditinggikan mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namanya yang maha besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran dan hukum keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukan. Tinggikan Tuhan Bapa kita, dan sungguh sujud menyembah di tumbuhan kakinya. Kuduslah ia, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada amin Tuhan. Dibuat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Masih berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau jabat kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus ajaib yang memberikan perubahan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini.
Yesus ajaib, ada Tuhan ajaib di tempat ini. Amin. Baik yang online juga kita mau berjoget, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. amin. Setiap hari bertambah indahnya, Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tidak ada berubah di dalam Yesus. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. ya rahmat Tuhan baru. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita percaya Yesus kita adalah yang ajaib, amin. Yesus kita yang memberikan perubahan di tempat ini. Yesus kita yang memberikan indah-indah dan indah semakin indah, semakin bertambah kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib, tak berubah. tak berubah Kasih-Nya, amin. setiap hari Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Kami tahu Engkau tidak berubah untuk selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, katakan ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Di tengah-tengah kita ada mujizat, sebab Yesus kita ajaib. Kalau kita percaya kita katakan Yesus ajaib, mari kita lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Mari kita bergoyang bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. para pam pam para Haleluya. para pam pam para Haleluya.
Siap-siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. satu-satunya Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Param pam pam param yeah. param pam pam bersorak-sorai muliakan namanya, amin. Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa. Hanya satu dan satu-satunya penebus, Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, Di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan sekali lagi Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, kami mau masuk dalam kemuliaan-Mu, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Ada perlindungan, ada pengharapan di tahun 2023 ini, amin. Kami mau melangkah menerima berkat kelimpahan daripada-Mu Tuhan. Haleluya, Kau baik Yesus. dan pengharapan. Param pam pam param pam Param pam. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus Engkau baik ya Bapa. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dilaut oleh firman Tuhan dari Pastor Gunarto. Biar ada perubahan kami menerima firman-Mu Tuhan. Engkau adalah alasan untuk kami menerima perubahan itu ya Bapa. Kau berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran untuk kami di tempat ini. Dan kami juga akan menerima perjamuan asa yang kudus. Untuk kami mengucap syukur atas penyertaan selama 365 hari. Tuhan sudah menyertai kami di tahun 2023. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk dilaut oleh firman-Mu yang hidup. Haleluya. Mari jemaat kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Tiada satupun Yes, Lord. dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Engkau baik untuk kami Bapa. Hidupku Terima kasih.
pada Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Biar lagu ini menjadi penghantar akan kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Karena ada anugerah yang besar Tuhan. Tiada satu Hanya Engkau Tuhan yang kami banggakan di tempat ini. Jesus. Ini hidup kami. Ini hidup kami dan pekerjaan kami ada kasih-Mu. kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memiliku, Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. ini hidup. Pimpin kami bersama-sama Tuhan. Engkau alasan untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Biar jemaat Tuhan katakan pujian, Yesus pegang erat. Yesus, dengarkan mulut kami Tuhan. Jangan Kau lepaskan tangan-Mu Tuhan Yesus, untuk kami melangkah di tahun 2024 Bapa. Sekali lagi saya mau dengar suara jemaat Tuhan dan mengikuti ibadah online. Katakan, Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Engkau dengarkan Tuhan. Ada Hosana yang memegang tangan kami. Tuhan yang menyelamatkan kami. Yesus, kami mau sambut firman-Mu yang hidup. Kami tidak mau sedetik pun ditinggalkan Engkau. Engkau alasan dalam hidup kami. Oleh sebab itu sama-sama katakan, Jesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, biar kebenaran firman itu tidak meninggalkan kami, dan kebenaran firman itu menjadi perubahan yang besar untuk hidup kami. Tolong kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat
sentuh kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hari ini di penghujung tahun 2023, di hari yang terakhir ini, kami mengucap syukur atas setiap apa yang menjadi doa permohonan kami, setiap anak-anak-Mu, baik yang sudah dijawab maupun belum dijawab. Biarlah kami tetap mengucap syukur. Kami semakin diberkati, semakin setia bersatu bersama di dalam satu wadah di gereja YHS Bogor KFG ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, mengurapi khususnya bagi hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menjadi seperti air di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih TMDAW yang sudah luar biasa melayani di tempat ini. Hari ini adalah hari yang terakhir, tanggal penghujung di tahun 2023 ini. Kita semua patut mengucap syukur setiap anugerah apapun yang telah kita terima, baik itu yang masih di dalam proses. Sesuai dengan tema dari gereja YHS Sinode bulan Desember ini adalah, temanya adalah Great Change. Firman-Nya ada di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Amin Bapak Ibu. Jadi kita ini juga mengacu kepada tema Natal tahun 2023, yaitu Jesus the Life Changer. Multimedianya next ya. Ini tema Natal yang kita baru rayakan bersama-sama, Jesus the Life Changer. Firman-Nya di dalam Wahyu 21 ayatnya yang kelima. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan semuanya baru. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Amin Bapak Ibu. Ini kita review sedikit supaya tahu kaitan daripada apa yang mau saya bagikan pagi siang hari ini. Setiap kita di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita mengalami prosesnya Tuhan. Kita mengalami goncangan, kita diberikan satu istilahnya kekuatan yang membuat kita semua menjadi kuat. Itu hanya karena Jesus the Life Changer. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, saya rasa semua anak-anak Tuhan ini tidak akan kuat. Termasuk saya yang saat ini berdiri di atas mimbar ini. Menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Pasti kita akan mendapatkan kekuatan perlindungan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Dasar untuk menerima great change atau perubahan besar ini adalah yang pertama. Karena ada Yesus. Yesus lahir ke dunia untuk membuat great change dalam kehidupan kita manusia. Firman-Nya ada di Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa
mereka. Juga saya ambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa melalui Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang pertama ini kenapa saya tonjolkan ada Yesus. Karena Yesuslah yang memberi kekuatan. Yesuslah yang memberi tuntunan. Yesuslah yang menjadi sumber daripada kehidupan kita semua anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan kita seringkali kita mendengar, wah kita pasti diberkati, kita pasti diurapi, pasti kita mendapatkan mujizat. Semua mengatakan ya dan amin. Tetapi kenapa tidak semuanya bisa sama menerima berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus itu sendiri? Kuncinya adalah ada Yesus di dalam hidup kita. Karena banyak tanda petik yang mengaku anak Tuhan. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Itu pernah saya alami. Dan prosesnya untuk menerima great change itu panjang prosesnya dan lama. Amin Bapak Ibu. Diaminkan ya. Prosesnya panjang dan lama. Kita sama-sama aminkan karena saya juga mengalami prosesnya. Yang kedua adalah Roh Kudus membawa perubahan, maka kita sanggup untuk berubah. Firman-Nya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, aku mengatakan kebenaran kepadamu bahwa berguna bagimu jika aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus ditinggalkan untuk kita semua. Makanya tadi saya berdoa, biarlah Roh Kudus itu berlaku seperti air yang mengalir di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena tanpa tuntunan Roh Kudus, mungkin dari tim PAW kalau ini tidak ada tuntunan Roh Kudus, yang drummernya main sendiri, keyboardisnya main sendiri, WL-nya nyanyi sendiri, singernya nyanyi sendiri-sendiri dengan nada yang berbeda, dengan maunya sendiri-sendiri, tanpa tuntunan Roh Kudus, maka kacaulah pujian penyembahannya. Tetapi karena ada tuntunan Roh Kudus, setiap daripada pemain musik, WL maupun singer bersatu hati, berdoa bersama-sama, menjadikan mimbar ini menjadi mezbah. Maka kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Jadi kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita ini mengandalkan Roh Kudus. Kita berdoa selalu minta tuntunan Roh Kudus. Jujur saja, saya tadi dengan lagu yang sebelum firman ini, sebelum saya naik, saya ini benar-benar merasakan bahwa minta kepada Tuhan untuk jangan melepaskan tangannya daripada tangan saya. Karena kalau Tuhan melepaskan tangannya dari tangan saya, maka saya akan mengalami kebinasaan. Makanya saya menangis. Kenapa? Karena background saya itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Kita semuanya, baik yang ada on-site maupun yang online, kita semuanya pastilah pernah mengalami kehidupan di masa lampau. Di tempat ini, di mall, di pasar,
di Jakarta, dimanapun kita berada, kita akan bertemu dengan orang-orang yang pernah tahu, yang pernah mengerti kehidupan lama saya. Demikian juga, maaf ya, Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada di tempat ini maupun yang sedang online. Tetapi kalau kita sudah memasukkan Yesus ke dalam kehidupan kita, kita berdoa, berharap untuk tuntunan Roh Kudus. Percayalah Bapak Ibu bahwa semua itu akan berjalan seturut dengan rancangan dan rencananya Tuhan, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Kehidupan kita akan diubahkan. Di tempat ini ada satu keluarga yang mengetahui sejak kami datang dari Surabaya pindah ke Bogor. Yang mengetahui dari bagaimana kehidupan awal perkenalan, bagaimana prosesnya, bagaimana hari ini, bagaimana saya hari ini menyampaikan kebenaran firman dari mimbar tempat ini di hadapan keluarga ini. Biarlah itu menjadi kebanggaannya Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau kita sudah mengandalkan Roh Kudus, maka kita yang ketiga adalah kita baru bisa diubahkan. Firman-Nya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, apabila Dia datang, Dia akan menginsafkan dunia mengenai dosa, kebenaran dan penghakiman. Biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi pokoknya dalam kehidupan. Biarlah kita sendiri ini mau diubahkan. Salahnya bukan ada orang yang pandai ataukah kurang pandai. Tetapi orang yang mau belajar atau orang yang tidak mau belajar. Artinya orang mau berubah ataupun orang yang tidak mau berubah, itu adalah pilihan kita masing-masing. Kalau saya, kehidupan lama saya yang sungguh sangat luar biasa bagi saya dan anak-anak, biarlah menjadi kebanggaan Tuhan Yesus, menjadi kebanggaan saya di dalam keluarga, sebagai imam, raja, dan nabi di dalam keluarga saya sendiri. Itu anak-anak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus itu membimbing saya. Tuhan Yesus mengubahkan saya melalui apa? Tuntunan Roh Kudus. Tadi Bapak Ibu, prosesnya ini panjang dan lama. Kalau saya di tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 itu sama sekali tidak mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Akhirnya Roh Kudus dan melalui Tuhan Yesus itu mengubahkan saya untuk benar-benar mengetahui dan belajar apa yang menjadi tuntunan dalam hidup saya melalui firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga saya bisa ilustrasikan melalui ilustrasi yang saya bikin dengan sederhana. Mari kita lihat gambar yang boleh ditampilkan siang-siang. Bapak Ibu bisa lihat yang di sebelah kiri Bapak Ibu dengan yang sebelah kanan. Ini saya ilustrasikan adalah sebuah rumah. Rumah yang dari satu lantai, bisa dilihat atapnya yang sedang dibongkar itu. Dan bangunannya dibongkar untuk menjadi sebelah kanan menjadi 2 lantai. Pertanyaan,
akan banyak pondasi-pondasi yang harus ditambahkan. Harus ada kekuatan tulang, kolom, dan badan bangunan. Proses ini butuh waktu yang panjang dan lama. Ditargetkan 6 bulan, ternyata sudah masuk di bulan yang ke-8. Hari ini masih mengalami proses demi proses untuk penyelesaian rumah yang di sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu lihat lantai 2-nya sudah ada atapnya. Ternyata pada saat hujan, air hujannya karena di Bogor curah hujannya tinggi dan angin, maka airnya masuk ke dalam. Sehingga ditambahkan atap yang coklat di bagian yang pintu. Bapak Ibu bisa menangkap ya yang saya sampaikan ya. Kemudian atap ini saat prosesnya, seperti prosesnya Tuhan dengan hidup kita. Atap ini kalau miringnya ke depan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka akan seperti air terjun. Air dari gentengnya turun ke kacanya, kacanya akan turun ke depan dan akan menjadi seperti air terjun. Dan setiap orang yang melewati di depan rumah tersebut akan terguyur dengan air hujan. Bukan kehujanan, tapi kalau orang Surabaya bilang digerujuk sama air. Saat proses, ngomong sama yang bikin kanopinya. Solusinya bagaimana? Dan dia memberikan solusi, airnya itu miring ke, kalau kita miring ke kanan, tetapi rumahnya miring ke kiri rumah. Betul ya Ciun ya? Sehingga airnya itu jatuh di rumahnya sendiri, tidak mengganggu orang lain. Saya ilustrasikan ini seperti dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita. Boleh gambar yang selipan, boleh ditampilkan? Ini tadi saya dapat di perjalanan mendapatkan satu tambahan daripada PPT. Jadi saya minta tambahkan ke multimedia untuk ada gambar yang bisa ditampilkan. Bisa? Jadi saya mau tunjukkan, saya mau sampaikan bahwa di dalam setiap kita, di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam kehidupan, di dalam lingkungan, di dalam keluarga, kita tidak bisa berdiri. Selain daripada kita mengandalkan Tuhan Yesus sebagai pokok yang kuat, tonggak yang kuat, pondasi yang kuat. Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Kalau lihat gambar ini, apa yang dipikirkan? Bolehkah salah satunya bagaimana kekuatan satu tali bisa menopang beberapa skybridge. Tangkap Bapak Ibu. Gambar yang satunya lagi ada siang. Ini saya foto dan saya tampilkan tambahan di dalam khotbah saya bahwa di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, kita tidak bisa tiba-tiba berjalan dengan tali satu itu. Ada tiang yang menopang, ada pondasi di bawahnya, ada istilahnya kalau di bangunan ada cakar ayamnya. Ini juga karena Pak Gembala di tempat ini sedang membangun rumah dalam proses juga finishing. Jadi tali yang hanya satu tali itu mampu menopang,
mampu menahan untuk pergerakan satu kereta. Anggaplah kereta yang satu itu adalah diri kita. Di mana, di aspek manapun. Kita tidak bisa akunya yang muncul. Tetapi banyak orang di sekeliling yang menopang, yang mendukung supaya kereta ini tidak jatuh. Bagaimana kalau tiangnya tidak kuat? Maka talinya bisa terlepas. Bagaimana pondasinya yang tidak ada yang menopang tiangnya? Hanya satu tiang bisa menopang 2 jalur. Dilewati jalur listriknya. Dan pergerakan itu tidak pernah berhenti selama jam operasional. Hidup kita dikelilingi oleh orang-orang yang menopang. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, ada anak-anak, ada keluarga, ada family, ada orang tua. Seperti Ci Ana masih memiliki mama yang umurnya sudah 83. Bagaimana? Kan nggak mungkin kita tiba-tiba ada di dalam kereta gantung itu, kita berjalan, oh bisa dong kuat. Kalau pondasinya nggak kuat nggak akan bisa. Amin Bapak Ibu. Jadi next slide-nya bisa ya. Jadi kita ini di dalam berharap sudah menjalani dari Januari hingga Desember di tahun 2023 ini. Kita mengalami satu kekuatan, satu perlindungan yang daripada Elohim Yahweh sendiri. Saya mengutip dari Edwin Louis Cole, ini yang sangat populer dengan bukunya Dare to Change. Perubahan bukanlah perubahan sampai benar-benar menjadi suatu perubahan. Saya ulang, perubahan bukanlah perubahan sampai benar-benar terjadi suatu perubahan. Ini pernah saya khotbahkan di tempat ini, bahwa kita nggak bisa ngomong saya sudah berubah. Tetapi ada keluarga yang sudah tahu saya sejak tahun 2023 tahun. Walaupun kami tidak bersama-sama setiap hari, tetapi tetap ada komunikasi. Bohong. Bisa Bapak Ibu? Oh saya ini sudah berubah. Kok? Saya sudah berubah Bapak Ibu. Di belakang anak saya bilang, bohong. Makanya saya komitmen kepada diri saya sendiri dan kepada keluarga saya. Saya tidak akan mengkhotbahkan firman yang dari A, B, C, D, E berputar, maka tidak bisa mengena kepada pokok khotbahnya. Istri saya selalu berpesan, Pak, kalau khotbah jangan bohong. Setuju ya Bapak Ibu? Karena apa? Kita mengimpartasikan kepada jemaat yang mendengar, baik onsite maupun online. Dengar tadi lagu penyembahan itu saya menangis. Karena tanpa tangan Tuhan yang menggenggam saya tidak akan kuat. Saya sudah siapkan PPT ini, sudah ready untuk dibagikan. Tetapi di jalan saya dapat hikmat untuk bagaimana sih kehidupan saya. Kalau hari ini bisa anak-anak itu, kadang-kadang kita melakukan satu perubahan, kita sadari atau tanpa sadari. Di saat kami berkumpul keluarga, di saat momen Natal ada keluarga dari Surabaya yang datang, ada 2 keluarga saya, keluarga besar saya, bersama-sama berkumpul. Di sela-sela pertemuan itu, di sela lunch meeting itu, tiba-tiba salah satu anak kami itu nelpon saya.
dengan video call. Dan ternyata hanya bertanya pilihan menurut papa bagus jasnya yang pertama atau yang kedua. Karena video call maka didengarlah oleh keponakan saya, oleh kakak saya. Karena saya anak bungsu. Bungsunya nomor kalau kesebelasan saya pemain cadangan. Nangkap ya Bapak Ibu, saya ini nomor 12 dalam satu keluarga besar saya. Jadi begitulah, tapi saya sudah mematahkan nasib anak bungsu bla 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 itu adalah kutukan. Saya sudah tengking, sudah patah-patahkan karena saya sudah in Christ. Dan setelah tutup, keponakan saya, salah satu keponakan saya nanya, "Duh, kenapa kok Antoni masih nanya sama," panggil saya Om Gunarto. Padahal sudah dewasa, sudah jenjang mau menikah. Karena inilah saya mengacu sejak tahun 2005. Saya memegang prinsip perubahanlah. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai benar-benar terjadi suatu perubahan. Kalau kehidupan saya tadi saya sampaikan jauh dari Tuhan. Tapi kalau hari ini saya masih diberi kesempatan, juga ditugaskan pengaturan khotbah di tempat ini diatur oleh Pak Gembala. Itu saya syukuri. Terima kasih ya Pak Edi sudah memberikan saya kesempatan untuk khotbah di tutup tahun. Next slide-nya. Ini yang membuat kita semakin semangat. Firman-Nya ada di Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15. Saya bacakan cepat. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka. Dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti keinginan kedagingan. Sebaliknya layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Sebab seluruh hukum Taurat digenapi dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ayat 15, namun jika kamu menggigit dan memakan seorang terhadap yang lain, waspadalah agar kamu jangan saling menghancurkan. Saya kasih gambaran di dalam saya sekular. Saya menghadapi bertahun-tahun, sudah lebih daripada 10 tahun. Setiap ada problem, saya bekerja di tiang pancang, pondasi Bapak, di konstruksi. Saya sebagai branch manager, saya otomatis membawai beberapa divisi di cabang. Salah satunya adalah di produksi. Di produksi ini kalau setiap grafiknya naik, akan menjadikan kepalanya sakit. Bagian kepala pabriknya. Timnya biar berjalan biasa saja. Maka kena aturan peraturan yang dibuat walaupun tidak tertulis. Bahwa jam operasional pabrik hanya sampai jam 16 WIB. Truk yang masuk untuk memuat yang panjang lewat dari 5 menit dari jam 4 sore. Tidak dibukakan pintu gerbang dan dilarang masuk. Maka suruh parkir di luar pabrik. Sedangkan di luar pabrik itu ban serep truk aja. Jangankan aki bisa keketeng. Ban serep truk bisa hilang. Bahkan bannya yang nempel bisa musnah. Rawan. Bertahun-tahun itu berulang. Sampai satu waktunya Tuhan. Direktur saya yang juga penggembalaan bertanya kepada saya. Ini cermati ya Bapak Ibu.
Kenapa Gunarto? Kamu bisa dimarah-marah sama kepala pabrik. Bapak Ibu bisa kasih jawaban mungkin Pak Gembala? Kenapa saya bisa dimarah-marah bertahun-tahun sampai 10 tahun? Posisi saya di atasnya. Saya sebagai branch manager. Pabrik adalah di bawah saya karena di cabang. Tapi saya dimarah-marah setiap kali pekerjaan ini grafiknya naik, produksi tinggi, selalu kendaraan ini dipersulit untuk muat. Kena peraturan jam. Lewat 5 menit tutup gembok. 16.05 pagar gembok. Mobil parkir luar. Bapak Ibu bisa kasih masukan kenapa saya bertahun-tahun dan berpuluh tahun masih mau dan bisa dimarah-marah. Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya menjawab karena saya di struktur keluarga istri saya, kepala pabriknya adalah omnya istri saya. Tetapi direktur saya mengatakan, bukan, salah kamu. Kenapa? Karena kamu mau dan bisa dijadikan objek kemarahan, muntahan emosi produksi. Kebayang ya Bapak Ibu kalau om dari istri saya usianya berapa? Saya selalu hormat kepada orang yang lebih tua. Tetapi kalau hari ini saya sudah berani mengatakan ya di atas ya, benar di atas benar dan saya lawan. Menurut Om, kalau tidak muat apakah proyeknya bisa berjalan? Inilah proses yang saya sampaikan bahwa prosesnya panjang dan lama. Tetapi kita tetap percaya bahwa penyertaan, perlindungan, dan tuntunan Roh Kudus yang merubahkan kita melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan next slide-nya, ayo kita sama-sama berdoa untuk bertumbuh dan berlatih dalam terang Kristus. Saya undang tim musik untuk naik ke mimbar. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 9, dengan memberitahukan semua ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi pelayan yang baik bagi Yesus Kristus. Terdidik dalam perkataan iman dan pengajaran yang baik yang telah engkau ikuti selama ini. Tetapi tolaklah mitos-mitos yang mencemarkan dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu sendiri untuk beribadah. Sebab latihan jasmani sedikit saja manfaatnya. Tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal. Karena mengandung janji kehidupan sekarang dan yang akan datang. Firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya. Amin Bapak Ibu. Dari mimbar ini saya sampaikan bahwa di penghujung tahun 2023 ini, mari kita sama-sama semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin baik, semakin diberkati, semakin Tuhan limpahkan kasih-Nya. Roh Kudus berikan tuntunan, berlaku seperti air yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita ini spesial di dalam Yesus. Makanya kita menerima berbuahan besar dalam hidup kita. Karena Yesus terima kita, karena Yesus ubahkan kita dan Yesus mengasihi kita. Sehingga kita ini meninggalkan tahun 2023, memasuki tahun 2024 siap. Amin Bapak Ibu.
2023 ini kami selalu dan penuh ucapan syukur untuk kami siap menerima double portion karena kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak-Mu, khususnya di tempat ini baik yang online maupun onsite. Kami ucapkan syukur seluruhnya. Kami serahkan hidup kami karena kami sudah persiapkan hidup kami karena anugerah-Mu, karena pegangan tangan-Mu tidak lepas daripada kami, karena Engkaulah harapan kami, karena Engkaulah satu-satunya perlindungan kami, karena Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Engkau memberkati Pastor Edi Tantono di tempat ini sebagai gembala. Engkau memberkati Ibu Ana sebagai istri daripada gembala di tempat ini. Engkau memberkati seluruh pengerja, Engkau memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Engkau yang mengendalikan setiap daripada apa yang kami lakukan. Tuntunan-Mu di tahun 2023 ini memasuki tahun 2024 selalu kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach memberkati. Firman sudah disampaikan. Mari kita siapkan di hadapan kendeta tubuh dan darah Tuhan. Setiap kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai setiap kita selama tahun 2023 ini. Banyak hal yang terjadi kepada setiap kehidupan kita. Semakin dibawa kita kepada kedewasaan dalam Tuhan, dalam kasih dan anugerah-Nya. Mari kita hormati, hargai tubuh dan darah Tuhan ini. Kasih dan pengorbanan yang tidak pernah ada akhirnya. Setiap kita siap
untuk mengalami perubahan lebih lagi 2 kali lipat. Mengalami berkat lebih lagi 2 kali lipat. Mengalami damai sejahtera lebih lagi 2 kali lipat. Mengalami kemuliaan lebih lagi 2 kali lipat. Mengalami sukacita lebih lagi 2 kali lipat. Mengalami keharmonisan lebih lagi 2 kali lipat. Mengalami kebahagiaan lebih lagi 2 kali lipat. Segala sesuatu yang dalam anugerah itu, tahun 2024 ini, setiap kita akan menerima 2 kali lipat. Amin. Kita akan tubuh ini. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah bersekutu dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tubuhmu telah menyatu dengan kami. Kami tinggalkan tahun 2023 ini dengan mencapai satu harapan yang baru di tahun 2024 Bapa. Kasih-Mu yang tidak pernah ada habisnya. Sungguh Tuhan, jangan Kau pernah lepaskan tangan kami walaupun sedetik. Dan Kau teguhkan dengan darah-Mu Tuhan. Di tangan kita ada darah Tuhan yang akan meneguhkan, mengenapi, melakukan apa yang menjadi kerinduan kita masing-masing di tahun 2024 ini. Bukan kacauan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Minum dalam nama Yesus. Saya minta satu pujian. Tuhan tak pernah gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Makasih Tuhan, Engkau pasti menepati janji-Mu kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Berkat-Mu menyertai kami semuanya Tuhan. Haleluya. Amin.